Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan lagi, yaitu sesi tutorial belajar HTML dasar atau web pemrograman dasar. Terus sedikit mengulang pertemuan yang lalu sebelum itu kita telah membahas tentang beberapa pengertian dari istilah dasar HTML, antaranya yaitu tag, elemen, dan atribut. Saya ulangin teks. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan tag itu sendiri digunakan untuk membuat elemen HTML. Setelah itu ada elemen ya. Elemen itu adalah objek atau simbol yang membentuk satu kesatuan struktur dalam sebuah web ya. Terus ada lagi yang namanya atribut. Atribut adalah informasi ya, tambahan yang kita buat. Misalkan untuk mengatur tinggi lebar pada sebuah halaman website, misalnya di atribut itu digunakan untuk tinggi lebar sebuah gambar atau slider dan lain sebagainya. Oke, di sini akan saya bahas struktur teks, konten, dan atribut. Oke, sebelum itu teman-teman punya aplikasi yang namanya text editor, bisa buat. Saya menggunakan Sublime. Ya, di sini kalau misalkan mau buat, pastikan lagi di teksnya sini kita pilih HTML. Enter. Nah, di sini otomatis sudah terisi ya. Untuk titelnya saya buat struktur. Oke, struktur otomatisnya. Perhatikan listing berikut. Oke, seandainya ini saya simpan, saya open browser. Perhatikan ini gambar selamat datang untuk mengambil gambar. Oke, saya jelaskan sedikit atau saya bedah sedikit ya, apa sih apa yang namanya tag, apa yang namanya konten, apa yang namanya atribut. Cukup dengan rumus ini aja saya bedah ya. Oke, ini div ini bisa dikatakan teks pembuka atau yang dikatakan teks pembuka dalam elemen sebuah div, dan ini teks penutup div. Di sini ada H1 sama H1 pembuka, H1 penutup. Di mg ini tidak ada penutupnya, tidak masalah. Setiap teks tidak wajib memiliki penutup atau nggak harus semuanya ada penutup. Oke, H1 ini kita bisa dikatakan sebuah elemen ya, elemen heading atau judul ke satu. Dari emg ini bisa dikatakan dari elemen div yang kedua. Kalau misalkan pusing-pusing berarti ini komponen teks pertama, atau bisa kita bilang anak satu dari div, dan ini anak kedua. Oke, img ini ya, img ini kan teksnya src ini bisa dibilang atribut. Nah, ini isi dari si atribut. Ini atribut elemen nih src. Berarti kalau misalkan struktur teks ya, ini namanya struktur tag. Terus misalkan konten, isi konten di dalam atribut, dan ini adalah atributnya. Kita misalkan di sini bisa tambahin untuk mengatur
bar x 200, x nya 200, simpan lewat ya. Ini with x ini nomor-nomor ini adalah si konten dari atribut src. Oke. Terus nah di sini kita belum terlalu sering bahas tentang di dalam head ya. Kalau misalkan head ini bisa diisikan sebuah listing yang nanti misalkan difungsikan untuk sebuah title, untuk judul sebuah halaman, atau bisa menaruhkan letakkan CSS atau membuat karakter encode dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu dari si head ya sebelum kita lanjut ke body. Nah, di head ini kita bisa isikan sebuah sebuah icon itu apa nih? Kalau misalkan di sini bawaan Google Chrome, perhatikan di sini logonya hitam ya. Nanti kalau misalkan di halaman sebuah website yang tanpa memiliki sebuah icon, berarti nanti di sini rata-rata sebuah website pasti di sini punya yang namanya icon dari si website tersebut. Contoh icon YouTube ya seperti yang merah ini, akun Google dan seperti ini dan lain sebagainya, itu kita bisa membuatnya di bagian head. Sebagai contoh, kita tinggal ketikin link ya, kita bisa ketikin link. Ini saya hapus karena ini otomatis tadi. Link real shortcut, link shortcut icon, misalkan seperti ini. Saya tambahkan lagi. Nah, ini saya mau ngambil sebuah logo yang ada di dalam Google. Oke ya. Kalau misalkan saya ambil di dalam Google, misalkan logo mana logo dan foto sebentar. Ini kalau misalkan mau saya ambil di dalam logo sini, ini tinggal klik kanan, salin alamat gambar, tinggal dipaste. Misalkan kita nggak punya gambarnya. Ini untuk melihat perbedaannya, perhatikan yang di atas ini. Kalau misalkan saya lewat, lihat otomatis berubah. Tapi kalau di sini laptop teman-teman nggak online, maka dia di sini nggak berubah ya. Kalau laptop teman-teman nggak ini ya nggak bakalan berubah. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke CSS ya, mungkin ke CSS atau mungkin bisa ke deskripsi. Ini kalau misalnya ini masih belum responsif ya. Nanti kalau link untuk responsif, apa sih itu responsif? Responsif itu untuk membuat website agar menyesuaikan layar monitor teman-teman semua. Sebagai contoh, biasanya script untuk membuat responsif itu Meta. Ini kalau misalkan Chartsheet UTF 8 ini adalah sebuah listing coding yang karakternya encoding, atau yang harus digunakan sebuah browser minimal UTF 8. Terus kita akan membuat lagi tadi yang sebelum saya bilang karakter ya, karakter penulisan deskripsi dari sebuah website. Nah, deskripsi ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui isi dalam website teman-teman itu apa aja. Untuk di halaman Google ya. Biasanya kan di Google ada page 1, page 2, dan page 3. Kalau misalkan teman-teman punya page ke nomor 1 dan di halaman paling atas, contohnya di ini. Contohnya saya lihat
kita posisi kota bumi, misalkan seperti ini. Ini kan di halaman Google ini namanya page 1 ya, page 1 page 2. Nah, ini yang mau kita buat adalah penulisan deskripsi berita seputar kampus ini. Ini kita bisa buatkan di sini nih, di dalam head. Contohnya yang pertama mau saya buat itu meta names, autornya. Nah, meta name autornya siapa? Autornya misalkan nama kalian. Saya buat di sisi. Terus saya buat lagi meta deskripsinya, baru buat kontennya. Nah, misalkan saya buat seperti ini, berita seputar kampus demikian sudah sendikia yang akurat. Nah, ini kalau misalkan saya share, kalian nggak bakalan bisa ngeliat di sini perubahannya. Kenapa nggak terlihat? Karena ini di halaman page Google. Nah, syaratnya kalau mau terlihat, minimal website teman-teman semua sudah terindeks di dalam Google atau misalkan sudah dipublish. Nah, itu baru bisa, ini baru bisa muncul. Nah, ini salah satu listing yang dapat dibuat di dalam head. Terus ada lagi, misalkan styling atau CSS. Nah, biasanya CSS kalau untuk kalau untuk sebuah website itu dibuatnya terpisah. Jadi di dalam head sini ini tinggal pemanggilan sama aja, tinggal ring, rel, misalkan nama CSS-nya atau yang lain sebagainya. Tapi di sini kita akan buat di dalam head ya, berarti masih belum terpisah. Nah, style, style CSS seperti itu. Tapi biasanya nanti kalau misalkan kalian sudah menggunakan listing si bootstrap, template bootstrap itu udah otomatis, kalian tinggal mengambil, atau nanti kalian bisa buat sendiri. Stylenya terpisah ya, nanti tinggal dikasih nama misalkan CSS, nanti jadi tinggal manggil-manggil aja. Tapi di sini saya buat manual di dalam head, jadi tinggal in body, background color misalkan red, coba misalkan red. Nanti kalau misalkan logo warna merah ini tidak muncul di dalam background, nanti kita rubah dengan listing kode warna. Jadi tinggal panggil warna ya, tidak menggunakan red atau yellow atau lain sebagainya, tapi menggunakan kode HTML warna. Paddingnya saya buat 200, warnanya putih. Untuk tipe tulisannya saya buat Arial. Misalkan seperti ini, saya buat seri. Terus setelah itu saya mau buat warna tulisan sebenarnya. Di dalam body warna tulisannya putih, oke sudah ya. Kalau misalkan di sini warnanya yang di sini tadi warna hitam, nanti kita lihat warnanya putih apa enggak. Terus saya buat misalkan saya mau nambahin sebuah tombol dengan warna tombol dengan warna misalkan merah atau biru, nggak masalah. Background colornya
RGB, tinggal buat aja misalkan sini 12 misalkan seperti ini. Terus paddingnya saya buat 15. Border dari si tombol nanti saya buat misalkan 2x. Terus warnanya red misalkan. Ini kita belum buat ya, ini kita belum buat, berarti kita buat tombol aja dulu di dalam sini. Misalkan button kiri. Oh, stylenya di sini belum saya buat makanya. Oke. Button kiri kanan, misalkan saya buatnya kanan kiri ya. Oke, jadi seperti ini. Terus untuk tulisan saya buat warnanya A1, A2 lah, A2 ini teks dengan saya save. Oke, itu saya reload. Oke, warna merah ya. Warna merah, perhatikan di sini teksnya warna hitam. Background tombolnya warna hitam. Nanti kita rubah misalkan ya RGB nya ini saya buat warna putih, ini tinggal ganti aja white. Bordernya border di sini saya buat kosong. Backgroundnya saya ganti dengan warna kode, misalkan dengan background colornya warna yellow. Orange, warnanya orange, berarti ketikan saya salah. Padding dari atas ini saya buat misalkan ini jarak atasnya sebuat 10. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, ke atas. Jadi padding ini untuk mengatur dari atas ini ke bawah. Ini nanti menyesuaikan. Ini yang namanya style CSS nya. Misalkan di gambar ini mau saya kasih garis pinggirnya tidak penting, bordernya 12. Bisa untuk border itu untuk garis ini. Ini contoh listing menggunakan CSS ya. Atau misalkan MG ini mau kita rubah di sini, tambahin, misalkan tinggal tambahin aja. Ini saya copy dulu, angkat, tambahin di sini MG. Nah, sebentar. Dan 200 X ini saja 200 X. Border saya buat bordernya 6. Atau misalkan bordernya 1 px. Kita lihat ya, 1 yang kelihatan berarti buat 12.
Ini saya buat 148, saya buat dulu untuk mempercantik ini. Oke, terus apalagi misalkan di dalam bagian head ini bisa terisi masih banyak ya, nggak mesti harus ini. Nanti cukup sampai di sini. Nanti ada kelanjutan lagi, yaitu tentang mungkin inline dan outline. Jadi intinya di bagian head itu ada dokumen HTML atau listing ini bisa kita bilang berisi macam-macam metadata dan informasi tambahan mengenai halaman website itu. Informasi tambahan mengenai website ini bisa kita isi di dalam head. Nah, contohnya ada CSS. CSS ini fungsinya untuk menyusun atau mengatur struktur komponen HTML yang akan ditampilkan warna-warni seperti ini tadi. Nah, adapun JavaScript itu akan memberikan atau kemampuan lebih pada sebuah halaman website sehingga ia bisa menjadi lebih interaktif dan fungsional. Itu misalkan di JavaScript. Oke, cukup. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.